Ratusan kios pasar Lemah Abang di Cirebon, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik usai tersambar petir. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya saat api membakar ratusan kios di Pasar Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa malam. Seorang pedagang pingsan yang khawatir istrinya masih berada di dalam area pasar dievakuasi petugas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Petugas mengerahkan 9 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga dipicu akibat sambaran petir mengenai jaringan listrik hingga menimbulkan percikan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, A-News melaporkan. Hujan deras dan angin kencang menumbangkan pohon trembesi setinggi 6 meter. Pohon menimpa truk pengangkut tanah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, ini bisa dilihat dikarenakan hujan deras, pohon trembesi setinggi 6 meter pun tumbang. Pohon menimpa truk pengangkut tanah, rambu petunjuk arah, serta kabel listrik. 2 orang dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Menurut petugas pertamanan, pohon tumbang akibat kondisi tanah lembab serta diguyur hujan deras. Selama evakuasi pohon, akses dari Selipi menuju Pejompongan ditutup sementara waktu. 5 kecamatan yang hingga kini masih terendam banjir adalah Kecamatan Walet, Gebang, Pleret, Weru, dan Pangenan. Banjir terparah dialami warga Kecamatan Walet. Sejumlah desa terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1 meter. Sebagian warga bertahan di rumah masing-masing, sebagian lagi mengungsi ke rumah kerabat. Pemirsa, banjir kembali menerjang Solok, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Warga panik karena air sungai meluap dengan cepat. Ini kami lagi terjebak, nggak bisa keluar di sini. Sungai di Nagari Sanyang Bakar, Kecamatan Kalikoto Singkarak, Solok, Selasa kemarin kembali meluap dan menerjang perumahan warga. Sungai meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok beberapa hari terakhir. Banjir membuat warga panik karena air naik dengan cepat. Pada nyangka. Aku baru dari rumah evakuasi keluarga. Nagari Sanyang Bakar menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera Barat pada November lalu. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Pihak BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai harus meningkatkan kewaspadaan karena kondisi ekstrim diprediksi terus berlanjut hingga awal tahun. Pemirsa, hujan deras kembali mengakibatkan banjir susulan di sejumlah lokasi di Kota Padang. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diminta waspada. Inilah keadaan sekarang di Batu Busuk di sebelum jembatan. Usai diguyur hujan deras, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa sore. Derasnya arus banjir membuat tanggul yang dibuat petugas sebelumnya hancur. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun dihimbau untuk waspada dan menjauhi pinggiran sungai. Selain di Batu Basua, Kecamatan Pauk, banjir susulan juga menerjang kawasan Lumbuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Bu Kecamatan Kuranji, dan Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo. Daripada Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Longsor susulan nyaris menghantam tim SAR saat mengevakuasi korban longsor di kawasan Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Beruntung tim SAR dapat menyelamatkan diri.
Pemirsa, suasana mencekam terjadi saat tim SAR berupaya mengevakuasi korban yang tertimbun longsor di sebuah rumah di Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Longsor susulan tiba-tiba datang dan membuat tim SAR serta warga sekitar panik menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Sementara 3 korban yang tertimbun longsor juga berhasil diselamatkan. Itu masih mengalir ya, Pak. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Benar Meriah, Aceh, puluhan warga memilih tidur di luar rumah pada malam hari. Hal tersebut terpaksa mereka lakukan karena khawatir adanya gempa susulan pasca gempa sebesar 4,5 magnitudo mengguncang wilayah mereka. Meski hanya beralasan tikar dan juga atap terpal, warga mengaku merasa lebih aman tidur di luar dibandingkan di dalam rumah mereka sendiri. Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Bailey Sungai Karoka di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur penting pasca bencana. Didampingi sejumlah pejabat, Prabowo menyusuri jembatan Bailey yang masih dalam tahap pengerjaan. Jembatan ini dibangun sebagai akses darurat setelah infrastruktur utama terputus akibat banjir bandang. Selain itu, Prabowo juga meninjau area sekitar jembatan yang terdampak bencana. Ini dia pemirsa, sebelum meninggalkan lokasi, Prabowo sempat menyapa para warga yang menyambut kedatangannya. Sejumlah warga tampak antusias dan berkerumun demi bisa bersalaman dengan Presiden. Viral di media sosial, seorang pengunjung nekat keluar dari mobil di area satwa Taman Safari Puncak Bogor. Menanggapi hal ini, pengelola Taman Safari menyebut tindakan pengunjung melanggar aturan keselamatan. Viral di media sosial, seorang pengunjung Taman Safari Indonesia Bogor keluar dari mobil dan memberikan makan jerapah di zona terlarang. Sontak, video tersebut viral dan menuai kritikan warganet. Video diduga direkam oleh sesama pengunjung Taman Safari. Pihak Taman Safari Bogor menyesalkan tindakan pengunjung tersebut. Padahal sudah ada rambu larangan keluar dari mobil di lokasi. Mengingat lokasi tersebut selain membahayakan keselamatan pengunjung juga bisa membuat satwa stres. Sebelumnya kami sangat menyesalkan ya bahwa tindakan itu kembali dilakukan oleh pengunjung Taman Safari sendiri, dan sebenarnya himbauan untuk tidak turun di area satwa itu sudah kita lakukan di berbagai channel informasi ya, termasuk di sosial media, di website. Pihak Taman Safari masih menunggu itikat baik dari pengunjung yang sudah melanggar. Atas insiden tersebut, pihak Taman Safari juga meminta seluruh pengunjung untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku agar pengalaman berwisata tetap nyaman dan aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Huda Hidayat, iNews melaporkan.